Salam dalam kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus taat pada pemerintah. Roma 13. Kita harus mematuhi protokol kesehatan 3M. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini kita ambil dari Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan bicara dengan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Bagaimana hati ini melimpah dengan syukur? Tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Saudara dalam Tuhan, di dalam Mazmur 92 ayat 13, di sana dikatakan begini, orang benar akan tumbuh seperti pohon korma. Saudaraku, pohon korma itu tumbuh di padang gurun. Dan ketika orang menanam pohon korma, itu buahnya dipotong dua. Setelah dipotong dua buahnya, kemudian ditaruh ke tanah, kemudian ditindihkan pada batu yang begitu besarnya. Terus bagaimana pohon korma itu bisa berbuah, bisa bertumbuh, sedangkan batu di atasnya begitu besar? Saudaraku dalam Tuhan, pohon korma itu gak langsung bertumbuh. Dia berakar ke bawah, terus dia berakar ke bawah, terus berakar dan berakar, nggak tahu sampai kedalaman berapa akarnya, sampai akar pohon korma itu menemukan air. Ketika akar pohon korma itu menemukan air, kemudian dia akan menjadi kuat akar itu. Setelah akar itu kuat, kemudian pohon korma itu bisa menjungkir balikan, bisa menggulingkan batu yang mendidihkan. Batu yang mendidih pohon korma itu bisa digulingkan. Kenapa? Karena akarnya sudah kuat dan sudah menemukan mata air di kedalaman. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di masa pandemi seperti ini, dengan tekanan-tekanan berat, ibarat batu yang besar menimpa, menekan dari pohon korma tersebut. Seperti itulah keadaan kita, orang-orang Kristen sekarang ini. Begitu kuatnya tekanan yang menimpa kita di masa pandemi ini. Entah itu tekanan-tekanan ekonomi yang mengakibatkan tekanan-tekanan mental, supaya psikologis kita tertekan. Karena ada namanya COVID-19. Pandemi yang begitu panjang, setahun lebih yang kita alami. Belum lagi ada generasi kedua, ketiga, dan generasi selanjutnya dari COVID-19. Ini sangat menakutkan. Ibarat batu yang menekan daripada pohon korma tersebut. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa eksis di pandemi sekarang ini? Dalam tekanan yang berat, firman Tuhan sudah mengajar kita harus berakar ke bawah, terus berakar ke bawah. Sampai kedalaman ke bawah kita berakar. Berakar di dalam apa? Berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan begini di dalam Filipi Efesus 4 ayat 13. Dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat perubahan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita dewasa, sampai kita dewasa di dalam Kristus, kita terus berakar dan terus berakar sampai kita menemukan mata air itu, sampai kita menemukan siapa Yesus sesungguhnya. Seharusnya begitu orang Kristen. Orang Kristen bukan sekedar agama, tapi hubungan dengan Yesus. Begitu eratnya kita kuat di dalam berakar dalam Tuhan. Kita menemukan siapa Yesus. Kita berakar sampai kedalaman, sampai menemukan air hidup itu. Siapa air hidup itu? Yesus Kristus Tuhan, itulah air hidup. Saudaraku dalam Tuhan,
Ketika kita sungguh-sungguh menemukan dalam hidup kita siapa Yesus, ketika kita sungguh-sungguh bertemu dengan air hidup itu, apapun luar biasa yang kita alami, banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak ekonomi kita yang nyungsuk, dan penyakit-penyakit yang menghantui, tekanan-tekanan yang luar biasa. Tetapi kalau kita sudah menemukan Yesus, sudah bertemu dengan Yesus sebagai mata air kita, mata air hidup itu, kita mampu berakar dan akar kita akan kuat. Kita mampu akan bertumbuh ke atas, menjungkir balikan dari pandemi, menggulingkan batu itu, menggulingkan pandemi itu, sehingga kita bertumbuh ke atas. Kenapa? Karena akar kita sudah kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kolose 2 ayat itu dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ketika akar kita, akar dari pohon korma sudah kuat, sudah menemukan mata air tadi, dia begitu kuat, dia bisa ke atas, menjungkir balikan dari batu yang tadi itu, dan dia bertumbuh kuat ke atas, bertumbuh dan bertumbuh. Apa? Karena akar kita sudah kuat. Dikatakan begini, saudara-saudara dalam Tuhan, Kolose 2 itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun das Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Saudara dalam Tuhan, kita melihat, kita tahu sekali, pohon korma tumbuh di padang gurun. Dan kita tahu padang gurun adalah padang yang gersang. Padang gurun tidak lepas dari angin badai, angin-angin kencang yang selalu menimpanya. Artinya apa? Pohon korma itu selalu dan senantiasa diterpa oleh angin keras. Tetapi kita melihat, apakah pohon korma itu tumbang? Saudara dalam Tuhan, sampai saat ini kita tidak pernah mendengar pohon korma tumbang. Tidak pernah. Sampai saat ini kita tidak pernah melihat banyak pohon korma tumbang karena angin besar di padang gurun. Tidak pernah. Kenapa? Karena akarnya begitu kuat. Sebesar apapun angin yang menerpa pohon korma itu, dia tidak akan lumpuh. Kenapa? Akarnya begitu kuat ke bawah. Sudah menemukan mata air. Sebesar apapun masalah yang kita alami, angin puting beliung pun yang kita namakan masalah itu, masalah corona, masalah covid, masalah pandemi ini, masalah penyakit, masalah keuangan, dan masalah-masalah yang lain, kalau kita berakar kuat dalam virus, kalau kita sudah menemukan mata air itu, sebesar apapun angin yang menerpa kita akan kuat iman kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita belajar dari sini. Bagaimana pohon korma itu begitu kuatnya dia, batang-batangnya, akar-akarnya. Ketika angin yang badai itu menimpa, setiap hari, setiap saat angin itu ada dan selalu menimpa, menerpa pohon korma. Tapi pohon korma itu tetap tumbuh, tetap kuat. Seharusnya kita seperti itu. Berapapun masalah yang kita hadapi, bagaimanapun banyaknya masalah, maupun setiap saat masalah-masalah yang kita hadapi, seperti angin badai. Tapi kalau akar kita kuat di dalam Yesus, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan tumbang, tapi kita tetap eksis dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Dan kita melihat di sana pohon korma itu akhirnya berbuah. Di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu temu dalam iman diajar kemana. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada melimpah dengan syukur. Ketika pohon korma itu berbuah, itulah ucapan syukur. Ketika pohon korma berbuah, dia dinikmati banyak orang. Bahkan bukan di daerah padang gurunnya, di daerah lain dia dinikmati orang lain. Di tempat lain pohon korma itu dinikmati. Sampai seluruh dunia mungkin pohon korma itu dinikmati. Ketika kita kuat dalam Tuhan, dengan segala terpaan masalah-masalah kita hadapi, akan melimpah hati kita dengan syukur. Artinya apa? Hidup kita berbuah. Tuhan, manusia melihat kita, orang-orang banyak melihat kita, bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Hal-hal yang
menjadi berkat bagi orang ada dalam kehidupan kita. Seperti buah kurma itu tumbuh dalam kehidupan kita sehingga dinikmati oleh banyak orang. Ada ucapan syukur dalam hidup kita. Ketika ada ucapan syukur dalam kita, itulah buah-buahnya. Ketika ada ucapan-ucapan syukur pada Allah, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, itulah buah-buahnya. Dan apabila buah itu timbul dalam kehidupan kita, itu akan dinikmati banyak orang. Dan orang lain akan bersukacita dan diberkati karena Kristus Yesus ada dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan semangat. Amin.